Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi penggajian. Oke, kita masuk saja ke Visual Basic-nya. Ini adalah tampilan untuk modul saya. Modul public con as OLEDB connection. Dia sebagai koneksi. Public DA as OLEDB data adapter. Public DS as dataset sebagai set datanya pengatur. Public CMD OLEDB comment sebagai untuk memasukkan perintah query di dalam Visual Basic. Kemudian DR sebagai OLEDB data reader sebagai pembaca data dari database tersebut. Kemudian kita buat sub koneksi DB, try, koneksi new OLEDB connection provider sama dengan Microsoft ACE OLEDB 12. Saya menggunakan database gaji ACCDB yaitu Microsoft Access 2007. Con.open. Kemudian message box koneksi database sukses. Ini kita jadikan sebagai komentar saja. Catch X as exception, message box X message. Oke, kemudian kita lihat ke tampilan login VB-nya, desain. Kita dari atas, text user, the text pw, the text sama dengan kosong. Kemudian if text user atau text pw kosong, maka message box akan muncul data belum lengkap. Kemudian kita panggilkan koneksi DB. Pilih semua dari tabel login where user ID sama dengan text user dan user password sama dengan text password. Sama dengan text pw. dr sama dengan cmd.execute reader. dr.read untuk membaca dari database kita. If dr.hashrow then me.head from menu utama.show. Itu artinya jika sesuai dengan user akunnya, yang tabel login ini akan hilang, kemudian menuju ke form menu utama. LC message box data atau password salah. Jika tidak sama dengan database gaji, maka akan muncul message box data atau password salah. Kemudian ini button cancel me.close. Jika kita ingin cancel, maka kita bisa mengclose-nya. Kemudian untuk form menu utama, saya menggunakan group box dan menu strip. Di menu strip ini ada form karyawan. Jika kita klik, maka akan muncul form karyawan.show. Kemudian di form menu utama tadi juga ada exit. Kita gunakan me.close untuk menutupnya. Kemudian kita masuk ke form karyawan. Saya menggunakan ID karyawan menggunakan txt, nama karyawan menggunakan txt, gaji pokok menggunakan txt, golongan menggunakan combo box, jabatan juga combo box, divisi combo box, status pernikahan combo box, jumlah anak combo box. Kemudian juga saya menggunakan crystal report. Apa fungsi crystal report? Crystal report berfungsi untuk sebagai laporan. Kemudian ini untuk codingannya. Kita dari atas untuk kosongkan form seperti ini, text ID, CMB sampai CMB jumlah anak, kemudian text ID.focus. Matikan form text ID.enable, kita false sampai CMB jumlah anak. Kemudian untuk hidupkan form text ID.enable-nya yang tadi kita false, kita true kan, value-nya, nilainya kita true. Kemudian untuk sub tampilkan data, kita call koneksi DB, DA, new OLEDB data adapter. Kita pilih semuanya dari tabel karyawan. DS sama dengan new dataset, itu sebagai dataset. Kemudian DGV karyawan, data source, sama dengan ds.table, DGV karyawan read only. Oke, btn keluar, me.close.
BTN batal, matikan form, kosongkan form. Kemudian BTN tambah, hidupkan form, kosongkan form. Habis itu untuk BTN simpannya kita menggunakan if txt_id, txt nama. Jika txt_id atau txt nama atau txt gaji atau golongan kosong, maka akan muncul message box data belum lengkap. Exit sub. Terus kita panggil call koneksi DB, CMD, new oleh DB comment. Select from tabel karyawan, where kode. Artinya pilih semuanya dari tabel karyawan di mana kode itu sama dengan txt_id.text. DR CMD execute reader. Terus kita panggil lagi, kemudian kita deklarasikan simpan sebagai datanya string. Simpan sama dengan insert masuk ke dalam tabel karyawan yang memiliki nilai txt_id, txt nama, txt gaji, CMB golongan, CMB jabatan, CMB divisi, CMB status nikah, CMB jumlah anak. Kemudian ini CMD kita buat baru sebagai oleh DB comment, kemudian disimpan, kemudian dikoneksikan. cmd.execute non-query. Artinya perintah ini akan mengeksekusi dari query yang kita buat tadi. Ini adalah contoh perintah query. Kemudian akan muncul message box input data sukses. Kemudian akan muncul lagi message box kode karyawan sudah ada jika txt_id, ID karyawan itu memiliki ID yang sama. Kemudian kita call matikan form, call kosongkan form, call tampilkan data. Kemudian untuk edit, if txt_id, jika txt_id kosong atau nama kosong atau gaji kosong, maka akan muncul data belum lengkap. Kemudian kita panggil call koneksi DB, kita masukkan perintah query, update tabel karyawan, set nama karyawan sama dengan txt nama. Kemudian gaji pokok sama dengan txt gaji, golongan sama dengan CMB golongan, jabatan sama dengan CMB jabatan. Kemudian akan dieksekusi dengan CMD, execute non-query, message box, update data sukses. Call matikan form, call kosongkan form, call tampilkan data. Kemudian untuk BTN hapusnya, if txt_id.text sama dengan kosong, maka akan muncul message box, tidak ada data yang akan dihapus. Kemudian if message box show, ini jika kita sudah memilih data yang akan dihapus, maka akan muncul message box yakin akan menghapus. Kemudian akan muncul lagi konfirmasi message box button, artinya tombol message box ya atau tidak. Kemudian maka kita memanggil koneksi DB jika iya. Kemudian CMD oleh DB comment kita memasukkan lagi perintah query-nya. Delete from tabel karyawan where kode sama dengan txt_id. Kemudian dieksekusi oleh CMD execute non-query. Message box hapus data sukses jika berhasil. Kemudian call matikan form, call kosongkan form, call tampilkan data, dan kosongkan form. Kemudian untuk form penggajian .load, ini untuk menampilkan datanya, tampilkan data dan matikan form. BTN keluar me.close. Kemudian untuk crystal report, kita nama crystal reportnya laporan gaji.rpt. Ask crystal report 1.report file name sama dengan laporan gaji.rpt. Terus ask crystal report window stats sama dengan crystal window stats constant. CRPT maximize. Jika kita klik crystal reportnya maka akan otomatis maximize. Kemudian ask crystal report 1 sama dengan dot retrieve data files. Ask crystal report 1.action sama dengan 1. Oke, baiklah, kita akan menuju tampilan dari aplikasi jika dijalankan. Baiklah, ini adalah tampilan dari aplikasi form aplikasi saya. Ini kita sedang berada di form login. Kita masukkan usernya di sini saya buat Rifki
19.02.061 sesuai dengan nama dan NIM saya. Passwordnya di sini saya buat PT Panca Mitra. Kemudian kita login. Kemudian kita masuk ke form menu utama. Kita akan menuju ke form karyawan. Di sini kita lihat di form karyawan semua tabelnya ini terkunci ya. Belum bisa diklik, belum bisa diedit. Caranya kita pencet tombol klik, pencet tombol tambah, kemudian baru kita masukkan datanya. Oke, ID karyawannya misalkan K07. Kita tulis K07. Nama karyawannya misalkan nama karyawannya Maulana. Kemudian Maulana sudah ada. Maman. Sudah, kemudian gaji pokoknya kita masukkan 3 juta. Kemudian di golongan ini kita isi golongan 5 kita isi. Jabatannya kita isi sebagai foreman. Divisinya kita isi sebagai foreman. Status pernikahannya misalkan dia belum menikah. Kemudian dia tidak punya anak. Kemudian kita klik tombol simpan. Kode karyawan sudah ada. Oke, Mbak. Ini misalkan kalau kode karyawannya sudah ada. Kode karyawannya yang K07 ini sudah dipakai oleh si Ketut, nama karyawan Ketut. Oke, coba kita ulang lagi. Tambah K08. Nama karyawannya Maman. Gaji pokoknya 3 juta. Golongan 5. Kemudian sebagai foreman, divisinya foreman, status pernikahannya belum menikah, jumlah anaknya misalkan 0. Kemudian kita klik simpan. Input data sukses, berarti inputnya sudah masuk dan sudah masuk ke dalam database. Ini K08 si Maman sudah ada. Kemudian misalkan nih kita ingin edit, misalkan si Messi kita mau rubah statusnya menjadi belum menikah. Kita klik belum menikah. Terus anaknya kita tulis 0, kita klik 0. Kemudian kita klik edit. Update data sukses. Oke. Kemudian jika kita ingin menghapus data, misalkan kita nih mau ngapus data si Maman nih. Kita tinggal klik tabel Maman, kemudian kita klik button hapus. Yakin akan menghapus, yakin, dan klik ya. Hapus data sukses. Kemudian untuk melihat laporan kita menggunakan Crystal Report. Nah, ini ada button laporan, kita klik saja buttonnya. Kita klik. Tunggu ya, mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kita tunggu aja. Baiklah, Crystal Report-nya sudah terbuka. Ini adalah tampilan dari Crystal Report saya. Bisa dilihat
Ini dikerjakan pada tanggal 1 bulan 2 tahun 2021 ini tanggalnya. Kemudian kodenya sudah sesuai dengan database K01, K02, K03, K04, K05, K06, dan K07. Kemudian nama karyawan juga sudah sesuai, Rifki Alma, Puput Nuraini, Maulana, Gustiara Meda, Messi Jani Putri, Imam, dan Ketut. Gaji pokoknya pun juga sudah sesuai dengan database, yaitu 5 juta, 4 juta 500, 4 juta, 3 juta 500, 3 juta, 4 juta, 3 juta. Golongannya sudah sesuai dengan aplikasi, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, dan seterusnya. Jabatan pun juga begitu, sudah sesuai, yaitu jabatan 1 manajer, jabatan 2 HRD, jabatan 3 akuntan, jabatan 4 keuangan, jabatan 5 sebagai foreman. Divisi juga sudah sesuai dengan database, yaitu manajer, HRD, akunting, keuangan, foreman, akunting. Status pernikahan juga sudah sesuai, yaitu belum menikah dan juga sudah menikah. Jumlah anak juga sudah sesuai. Oke, jika sudah sesuai, kita tinggal keluar lagi dari Crystal Reportnya. Klik keluar. Baiklah, seperti yang kita lihat tadi, Crystal Reportnya tidak ada yang error dan aplikasinya juga tidak ada yang error. Sekarang saatnya kita melihat ke dalam database-nya. Apakah database-nya ada yang error atau tidak? Coba kita lihat. Ini tabel karyawan, kita klik. Ternyata guys, tidak ada yang error. Dan ternyata aplikasinya berjalan dengan lancar. Oke, mungkin dari saya cukup itu pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.